Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Edisi puasa hari ini saya akan menjelaskan tentang tidak boleh tidur ya setelah Anda bersahur ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, kemudian bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga mengetahui apa bahayanya kalau kita langsung tidur setelah kita bersahur ya. Oke, terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah menjalani puasa Ramadan ya. Semoga kita tetap sehat ya, tidak mengalami kegangguan ya dalam menjalani puasa. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang sering dilakukan ya setelah makan sahur itu langsung tidur ya. Nah, sini saya akan menjelaskan bahwa tidak boleh langsung tidur setelah kita makan sahur ya, karena dia memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan kita. Kita berharap kita tidak malah sakit ya saat kita berpuasa, tapi kita malah sehat ya, dan mendapatkan pahala yang berlimpah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih akibatnya kalau kita itu langsung langsung tidur ya, langsung tidur setelah kita makan ya. Ternyata dari beberapa ahli ya penelitian, tidur setelah Anda makan sahur itu sangat berbahaya pemirsa. Pertama adalah akibatnya adalah lemak tubuh kita itu akan menimbun pemirsa ya. Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa kebiasaan langsung tidur setelah bersahur itu akan memperparah, akan meningkatkan resiko kegemukan ya. Apalagi kalau Anda memang sudah ada resiko orang tua atau keluarga yang gemuk ya. Nah, ini karena apa? Makanan yang masuk ke perut ya langsung dicerna dan lambung ketika Anda terlelap gitu ya. Nah, makanan tersebut justru akan disimpan dalam bentuk lemak ya. Terlebih lagi jika makan sahur Anda itu tinggi akan karbohidrat ya, misalnya gula ya, makanan-makanan yang berlemak serta yang digoreng. Nah, ini tentu tidak kita inginkan ya pemirsa ya. Nah, oleh karena itu Anda diharapkan menghindari bahan makanan yang menghindari tidur ya setelah Anda bersahur. Nah, ini sering kan nggak disadari ya oleh pemirsa ya. Hati-hati, jangan tidur setelah Anda bersahur. Kedua, namanya akibatnya kalau kita langsung tidur pemirsa saat kita bersahur? Kedua, akan terjadi namanya asam lambung menjadi naik atau heartburn ya. Nah, ini yang punya sakit mah ya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pencernaan ini sangat berbahaya dan sangat kambuh ya, bisa kambuh lagi pemirsa ya. Kesulitan mencerna makanan yang masuk, dan ini berakibat terjadi permasalahan dalam pencernaan kita. Nah, apabila makanan tidak dicerna dengan baik ya, lambung akan secara otomatis meningkatkan produksinya yang kita kenal dengan asam lambung, dan ini akan mempercepat prosesnya. Nah, karena Anda tidur dengan gaya gravitasi yang salah ya, artinya akan berubah gitu ya, maka makanan akan berbalik ke kerongkongan. Nah, asam lambung akan mengikis ya dinding-dinding dalam lambung kita yang menyebabkan terjadi namanya luka. Nah, luka di kerongkongan ya, dan menyebabkan perut terasa mulas, nyeri ulu hati, dan sensasi panas seperti terbakar ya bisa di dada dan tenggorokan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau Anda tidur setelah sahur, Anda berisiko terkena asam lambung yang naik ya bisa ya. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai Anda membiasakan tidur gitu ya. Ketiga, ada namanya GERD ya, yaitu gastroesophageal ya reflux disease ya, dimana yang kita kenal juga dengan nama reflux asam lambung. Nah, jika asupan lambung tidak dihasilkan terlalu banyak dan terjadi terus menerus ya, maka asam lambung akan naik ya, dan bisa berkembang menjadi namanya GERD tadi ya, gastroesophageal reflux disease, dimana ini adalah kata lain dari reflux asam lambung. Nah, GERD ini merupakan kelanjutan dari asam lambung yang naik pemirsa, yang ini sering terjadi setidaknya lebih dari 2 kali per minggu. Nah, GERD ini bisa klep pemirsa antara lambung ya dan tenggorokan tidak menutup dengan sempurna pemirsa, sehingga memungkinkan asam lambung mengalir balik ke pencernaan atau kerongkongan. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Asam lambung akan melukai kerongkongan Anda dan juga menyebabkan berbagai gejala lain ya, seperti panas yang terbakar di hati ya. Mungkin pernah merasakan makanan terasa naik di kerongkongan ya, kemudian asam pada bagian lambung belakang mulut ini ya,
itu bisa terasa banget, kemudian mulut terasa pahit. Nah, ini jangan sampai terjadi ya pemirsa. Kalau Anda langsung tidur setelah bersahur, ini sangat berbahaya, akan terjadi penyakit tersebut ya. Dan gejalanya macam-macam, samping yang tadi ya sendawa, juga batuk dan lain-lain. Keempat, apa risikonya kalau Anda tidur lebih awal ya, tidur setelah Anda bersahur, Anda berpeluang terkena namanya diare atau sembelit ya. Normalnya 2 jam ya setelah makanan dicerna oleh lambung ya, dan akan kosong. Nah, sisa makanan akan berpindah ke daerah khusus itu menjadi feses. Nah, karena tidur Anda setelah makan ya, maka melambatkan proses ini dan akhirnya makanan berdiam kan, nggak bergerak. Nah, ini lama-lama akan terjadi namanya sembelit ya itu. Dan bisa juga ya timbunan makanan yang di perutnya tidak kunjung dicerna itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, yaitu diare. Nah, ini tentu tidak kita harapkan ya, kita berpuasa malah kita sakit ya pemirsa. Oleh karena itu benar-benar memperhatikan ya. Kemudian berikutnya, Anda juga bisa berpeluang kena stroke loh ya, kalau Anda langsung tidur setelah makan sahur ya. Tidur setelah makan membuat sistem pencernaan kita itu menjadi sulit dicerna ya. Ini juga artinya lambung membutuhkan asupan darah yang lebih banyak untuk memperlancar pekerjaannya. Nah, padahal otak itu sangat membutuhkan asupan darah ya. Meskipun kita lagi tidur ya, otak kita selalu perlu akan darah. Nah, suplai darah ini kan terkonsentrasi di perut ya, karena Anda tidur. Dan ini membuat otak bisa kekurangan oksigen. Dan ini adalah pemicu terjadinya serangan stroke. Nah, jangan anggap sepele ya. Jangan anggap enteng kalau Anda habis makan langsung tidur ya. Nah, terus dia mengatakan bahwa resiko stroke itu ya akibat langsung tidur setelah makan terkait dengan peningkatan asam lambung yang menyebabkan namanya sleep apnea ya, yang kemudian memicu terjadinya stroke. Nah, setelah makan juga akan terjadi perubahan gula darah ya, kadar kolesterol dan tekanan darah yang mungkin juga berdampak pada peningkatan risiko terjadinya stroke ya. Jadi stroke itu multidimensi. Nah, jenis stroke ini yang akibat Anda kebiasaan tidur itu namanya stroke iskemik ya, dan terjadi akibat penyumbatan ya pembuluh darah di otak ya. Stroke ada 2 bisa, ada hemoragik yang pendarahan dan iskemik ya yang tidak pendarahan ya. Nah, akibat banyaknya bahaya ya akibat kita tidur setelah kita bersahur, sebaiknya kita menghindari ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan pemirsa ya? Kita mulai setelah kita salat sahur ya. Setelah kita makan sahur mau menjelang salat subuh, kita coba membaca Al-Quran ya sebentar. Kemudian Anda juga lakukan aktivitas biasa agar Anda tidak mengantuk, lalu Anda salat subuh ya. Nah, setelah Anda salat subuh, Anda bisa jalan-jalan olahraga sebentar, jalan kaki aja bisa ya, nyantai misalnya di mushola itu kira-kira muter gitu ya beberapa kali dari rumah Anda, dan tidak terasa Anda nanti akan mengalami namanya siang ya. Pagi sudah mulai ada matahari dan Anda bisa melakukan aktivitas Anda lagi ya, dan Anda tidak tidur. Nah, ini sangat direkomendasikan ya. Bahkan dalam agama Islam pun kita tidak dianjurkan setelah tidur setelah makan itu tidur. Itu sangat berbahaya ya pemirsa ya. Oke, semoga ini bermanfaat pemirsa ya. Mungkin Anda belum dapat info dari yang lain ya. Silahkan di subscribe Ahli Gizi Sehat dan bagikan ke teman-teman Anda seputar gizi pada bulan Ramadan. Banyak info-info yang menarik akan saya sajikan setiap hari pemirsa ya, pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan jangan berlebih dalam menjalankan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.